Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahan Alkitab kita pada hari ini yang sudah sampai kepada kita diambil dari kitab Amos, pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai 17. Amos pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai 17 akan kami bacakan untuk kita semua. Penglihatan tentang tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus. Dan di tangannya ada tali sifat. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tadaskan. Dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Judul perikop yang kedua, Amos dan Amazia. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu begini firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, sebab engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bahan Alkitab kita yang terambil dari Amos, pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai 17. Bagaimana tentang pembicaraan antara Amos, itu utusan dari Allah, untuk bernubuat kepada bangsa Israel, khususnya kepada Imam Amazia dan juga Raja Yerobeam di sini yang memimpin dari segi struktural bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana situasi pada saat itu di bangsa Israel, kita harus mengetahui dulu siapa itu Amos. Mengapa Amos ditunjuk oleh Tuhan? Mengapa Amos berani atas
dirinya yang telah diutus itu untuk memberikan kebenaran kepada bangsa Israel pada saat itu. Sebenarnya Amos merupakan seorang peternak dan pemungut arah, hanyalah orang biasa. Tidak ada keistimewaan dari Amos pada saat itu. Namun karena ketaatannya kepada Allah, Allah melihat Amos mempunyai pribadi yang memang baik, ketulusan hati, maka Amos diutus. Sebenarnya tidak ada pematreian yang resmi kepada Amos tentang posisi ataupun status kenabian. Namun karena ketulusan hati dari seorang Amos, Amos ditunjuk oleh Allah. Sifat kenabian yang tegas, sifat kenabian yang berani, setia terhadap firman ataupun perintah Allah dilakukan Amos untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu Allah di sini sebenarnya terlihat sangat-sangat murka, sangat-sangat marah, kecewa. Bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, yang memang dijanjikannya selama ini sebagai tanah perjanjian, sebenarnya di sini telah menyimpang, telah berkhianat. Terlihat bahwa bangsa Israel pada saat itu sudah menganggap dirinya terlalu tinggi dan sangat luar biasa. Mereka penuh dengan kemunafikan, adanya penyembahan terhadap hal berhala, kebejatan yang merajalela, sistem peradilan yang rusak, dan penindasan orang miskin. Yang ternyata hal ini sudah biasa dilakukan oleh orang Israel. Sikap-sikap ataupun tindakan kebobrokan ini adalah hal yang memang sudah lazim dalam menjalani aktivitas di orang Israel pada saat itu. Dan di sini raja Israel ialah Yerobeam tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh rakyatnya. Dan sebagai imam ya, dan sebagai imam seorang Amazia itu, dia tetap menjaga keeksentesiannya untuk menjaga jati dirinya. Dia kan itu seorang pilihan rakyat, dan dia menjaga eksistensi dirinya tersebut. Nah, lalu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang memang harus menjadi bahan refleksi, bahwa setiap perbuatan seperti yang dilakukan bangsa Israel itu sama saja dengan nol. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Terlihat bahwa Amos di sini dengan segala kesetiaan dan ketegasan yang dimilikinya atas utusan ataupun mandat yang telah diberikan Allah kepadanya, berani untuk berfirman terhadap bangsa Israel. Dan memang Amazia sendiri juga tidak peduli. Amazia menganggap itu sepele. Tapi dengan tegas di sini dikatakan bahwa istrimu akan bersundal di kota dan anak-anak laki-laki dan perempuan akan tewas dengan pedang. Di ayatnya yang ke-17 tadi. Bahwa siapapun yang menolak utusan Tuhan, atau siapapun yang berani mengusir tentang orang-orang yang memang telah diperintahkan Tuhan, itu sama saja manusia itu telah menolak firman dan juga ajaran Tuhan. Baik dia pejabat tinggi,
Baik dia orang yang kaya, orang yang sederhana maupun orang yang miskin sekalipun, siapapun itu, ketika dia telah menolak utusan ataupun ajaran Tuhan, itu sama saja telah menolak firman Tuhan. Sebenarnya ini konteks perjanjian lama. Ketika kita menolak firman itu, maka kita akan mati seperti yang telah dinubuatkan oleh Amos kepada Amazia. Namun kalau pada masa sekarang ini, seperti teologi kebebasan, ketika kita berani berbuat, ketika kita bebas dengan semua yang kita lakukan, maka kembali ke jalan itu dan berani untuk bertanggung jawab. Sebenarnya itu yang menjadi hubungan antara kisah dari Amos dan Amazia dan juga bangsa Israel ini. Begitu juga tentang tali sifat. Saudara-saudara tahu, mungkin tidak asing lagi ya bagi kita semua. Apa itu tali sifat? Biasa kalau teman-teman ataupun rekan-rekan kita, saudara-saudari kita yang bekerja dalam proses pembangunan suatu rumah atau gedung atau pekerja dari pembangunan itu, dia pasti sering memakai tali sifat itu untuk mengukur ketinggian dari bangunan ini. Jadi sebenarnya ini ada hubungannya, saudara-saudari. Tali sifat itu diistilahkan sebagai tolak ukur atau alat untuk mengukur bagaimana tentang pribadi yang dimiliki oleh orang Israel. Bagaimana tentang kebobrokan yang ada dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. Jadi tali sifat ini sebenarnya digunakan Allah pada saat itu untuk menegak luruskan dan juga mengukur. Dan memang setelah dengan tali sifat itu pun, dengan benda tersebut pun diukur, maka memang tidak ada lagi kepercayaan kepada Allah itu dengan kebebasan itu. Nah, di sini kemurkaan Allah itu kepada umat Israel khususnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, jemaat yang pada saat ini yang bersama-sama dalam menjalani aktivitas sehari-hari? Apakah kita masih ingin dan sama seperti kebobrokan bangsa Israel? Dan juga seperti seorang Imam Amazia yang tetap dengan keeksistensian dirinya. Terlihat jelas bahwa manusia cenderung ingin keluar dari keterikatan dan mencoba menikmati kebebasan. Menikmati segala yang telah diberikan, sehingga kebebasan tersebut menyimpang dan keluar dari jalur yang telah dipatronkan Allah. Maka dari itu, sebenarnya kebenaran yang telah Allah inginkan itu ialah kebenaran yang mutlak, Bapak Ibu. Kebenaran yang telah Allah perintahkan itu adalah kebenaran yang mutlak. Telah diperintahkan kepada Amos agar berkoar, bernubuat, begitu juga di kehidupan kita. Kebenaran yang kita anggap sesama itu mungkin benar, kebenaran yang kita nikmati bersama, atau kebebasan itu mungkin belum benar di mata Allah. Seperti fakta-fakta, tradisi yang mungkin bisa menggambarkan, mungkin bisa menggambarkan kita. Apakah kita tahu, mungkin ada bapak, ibu, dan saudara-saudara
sekalian yang tahu tentang tradisi ekstrim di Mursi, ya, di Mursi. Mungkin kita melihat ya di gambar bahwa tradisi ini memakai sebuah piring di mulut, ya, mulut, dan semakin lebar piring itu, semakin lebar, maka orang-orang sesama mereka menganggap itu cantik dan istimewa, sangat baik begitu. Itu dari tradisi Mursi di Ethiopia. Kita lihat lagi tradisi yang ada dalam kebudayaan suku Dayak, yaitu memanjangkan telinga, memanjangkan telinganya, atau disebut dengan telinga aru, ya, yang juga dianggap cantik jika telinga itu semakin diperpanjang. Dan juga kita melihat, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu ya, kebudayaan yang ada dalam tradisi Karen yang terdapat di Thailand, ya, yaitu memanjangkan lehernya, dan ketika semakin panjang leher itu maka dia semakin cantik dan semakin baik. Nah, mungkin tradisi ataupun kebudayaan itu di kehidupan manusia sangat sering ya dilakukan. Apa yang kita anggap itu benar dan apa yang kita anggap itu sudah baik, ya mungkin ya begitulah yang kita rasakan, kita nikmati. Namun dengan tegas saya ingin mengatakan di sini bahwa kebenaran ataupun sebuah citra yang benar di mata Allah itu belum tentu benar di mata Allah sendiri. Maksudnya kebenaran yang ada di dalam diri manusia itu belum tentu, citranya itu belum tentu terlihat, belum tentu dapat dimaknai oleh kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah itu ialah mutlak. Apapun yang Allah inginkan itu sudah mutlak, tidak hanya sebatas mulut, leher ataupun telinga, tapi kebenaran yang telah Allah inginkan dan berikan itu Allah mutlak. Nol. Sudah sesungguhnya. Tidak dapat diganggu gugat. Jadi seharusnya kita sudah bisa ya berefleksi dari sini. Bahwa sebenarnya yang kita lakukan selama ini ataupun apapun yang kita anggap sudah benar, ketika kita sudah beribadah, ketika kita sudah melakukan pujian-pujian, namun ketika misalnya hati kita tidak pada ibadah itu sama saja tidak benar daripada Allah. Atau menyembah hal berhala, bagi beberapa dari kita misalnya masih ingin kepuasan yang lebih, dan kepuasan yang kita dapat dari Allah itu kita rasa kurang ketika kita masih menunggu dan kita sudah menyimpang dari jalan itu, mungkin kita sudah keluar dan salah arah. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang kita kasihi di dalam nama Yesus Kristus, tema kita ialah kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, seperti Allah yang menginginkan umat Israel kembali kepadanya atas kebobrokannya, bermuat pada Amos, agar Amos menyampaikan pesan itu. Begitu juga kepada kita. Kita cenderung sekali asik dengan kebebasan kita. Dan di saat kita mengalami sesuatu hal yang buruk, kita anggap itu sebagai hukuman dan kutukan, Bapak Ibu. Kita menganggap itu sebuah hal yang memang mencelai hati kita. Sebenarnya Allah, ketika dia masih mau mengajari, ketika dia masih mau berbicara, peduli, itulah
unjuk dari kasih sayang Allah pada manusia, pada umatnya. Jadi mari untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, kembalilah ke jalan yang benar. Dan kita harus mengerti, berefleksi tentang kebebasan yang ada dalam diri kita, agar lepas dari keterpurukan itu. Janganlah seperti amajia-amajia yang baru, tetapi jadilah manusia yang hidup dalam jalan yang benar dan taat akan firman Allah. Amin.